Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. For this section, buat sesi kali ini kita bakal ngebahas tentang dinamika kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, subbabnya mengenai faktor dinamika dan sumber data kependudukan. Akademi Harian bakal ngejelasin tentang dinamika kependudukan yang ada di Indonesia, yaitu subbabnya mengenai faktor dinamika dan sumber data kependudukan. Apa aja kah itu? Let's check this out. Kita lihat ya. Seperti yang udah kita tahu nih, kalau misalnya jumlah penduduk di Indonesia itu ada, ini paling update ya, di tahun 2020 yaitu 200 ribu, oh my god, kurang 01 ya. Jadi udah banyak banget penduduknya, udah penuh banget, dan itu adalah penduduk terpadat keempat sedunia. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk, citizen. Dinamika itu pergerakan, jadi pertumbuhan penduduk, kurang lebih perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu ya. Jadi kita harus melihat pertumbuhan penduduk yang ada di suatu wilayah dari tahun ke tahun gitu ya. Buat apa sih? Ya buat melihat perkembangannya. Apakah luas wilayahnya akan cukup untuk seluruh penduduk yang ada di sana? Sumber daya pangannya akankah cukup untuk kedepannya seperti apa? Seperti itu ya. Dan kualitas penduduknya akan seperti apa jika dalam suatu negara? Gitu. Harus ditambah kualitasnya, bukan hanya kuantitas saja, bukan hanya jumlah saja yang diperbanyak, tapi kualitasnya juga perlu ditingkatkan. Nah ini nih, faktor dinamika penduduk. Apa aja sih faktor-faktor yang membuat jumlah penduduk ini berubah dari waktu ke waktu? Yang pertama, ada perkembangan jumlah penduduknya. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduknya. Oke. Nah ini nih, ada rumusnya guys. Kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah atau kilometer persegi. Ini ada contoh soal. Pada tahun 2005, jumlah penduduk di suatu wilayah, katakanlah A, sebesar 7.584.000 jiwa. Sedangkan luasnya tersebut adalah 226.782 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk wilayah tersebut? Caranya adalah KP atau kepadatan penduduk yang jumlah penduduknya 7 juta sekian itu dibagi dengan 226.782 ya. Kayak gini. Gimana dong Bu kalau misalnya gimana dong kalau misalnya kita nggak punya kalkulator, hitung sendiri, atau misalnya kita kira-kira nih, misalnya 226 dikali 10 bakal ada sisanya banyak, kali 20 bakal ada sisanya 30, sekitar 30-an. Jawabannya betul, 33.441 jiwa per kilometer persegi. Bayangin ya, lumayan ya padat ya. Jadi lumayan padat tuh kepadatan penduduknya. Nah, pertumbuhan penduduknya kita bisa lihat dari apa tuh? P sama dengan L kurang M ditambah I minus E ya. P itu adalah pertumbuhan penduduk total. Jadi kita bisa melihat dari jumlah kelahirannya dikurangi dengan jumlah kematiannya, ditambah dengan imigrasi atau jumlah yang masuk, dikurangi dengan jumlah orang yang keluar dari tempat tersebut gitu ya. Secara logika juga bisa gitu ya. Jadi orang yang lahir kan berarti muncul ke dunia, kurangnya sama orang yang meninggal atau mati.
sudah tidak dihitung sebagai penduduk atau sudah tidak bernyawa. Ditambah dengan orang yang masuk ke kota tersebut bukan penduduk asli, berarti dikurangi dengan orang yang keluar dari kota tersebut atau pindah gitu. Contohnya nih, di suatu wilayah diketahui jumlah kelahiran sebesar 967.000 jiwa dan kematian sebesar 659.000 jiwa. Sedangkan terjadi imigrasi sebesar 889.000 jiwa dan emigrasi sebesar 15-12.000 jiwa. Hitunglah pertumbuhan penduduk totalnya. Kalau misalnya diketahuinya tuh bukan kelahiran, natalitas juga bisa dibilang sebagai kelahiran, atau kematian istilah lainnya adalah mortalitas atau fertilitas. Ya. Diketahui L-nya sekian, M-nya sekian, I-nya sekian, E-nya sekian, yang ditanya P-nya, pertumbuhan penduduk totalnya. Tinggal aja dikurang nih, udah bisa banget kan kalian. Dan hasilnya adalah 685.000 jiwa. Biasanya dihitungnya pertumbuhan penduduk total ini dihitung per tahun di dalam suatu kecamatan atau desa gitu, atau provinsi atau bahkan negara. Update setiap tahunnya. Nah. Ini adalah dari setengah dari perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk. Di keduanya ini ada kelahiran, tentu ya, dari jumlah penduduk tersebut, atau misalnya dari pertumbuhan penduduk itu ada kelahiran, ada kematian, ada migrasinya. Jadi, faktor dinamika penduduk ini yang paling mempengaruhi adalah kelahiran, kematian, dan juga migrasi atau perpindahan. 3 poin. Nah, kalau ini adalah sumber data kependudukannya. Yang pertama ada sensus penduduk 2020. Mencatat Indonesia. Nah, sensus penduduk ini ada teknis sensusnya. Nggak asal sensus aja ya. Ada de facto atau keadaan di lapangan yang update biasanya di 10 tahun sekali. Ada juga de jure, mengacu pada KTP. Jadi sudah berapa KTP yang sudah terdaftar, otomatis akan dihitung NIK-nya KTP yang sudah ada datanya sebelumnya. Nah, apa saja yang disensus? Pertama, lokasinya, misalnya Jawa Barat, jumlah penduduknya ada berapa? Terus arus migrasinya, ada yang keluar, ada yang masuk kah? Tentu ada ya, apalagi kota metropolitan. Pasti banyak banget perpindahannya. Banyak yang migrasi tersebut juga nanti dijelasin di sesi selanjutnya, yaitu ada migrasi musiman, ada migrasi, ada transmigrasi, ada urbanisasi, dan lain-lain. Nanti kita lihat ya. Terus ada data rumah tangganya. Data rumah tangga itu yang seperti apa? Apakah dia punya rumah, anak, istri, suami, dan lain sebagainya. Lalu ada juga komposisi penduduk. Kalau komposisi penduduk ini seperti TTL, tambah tanggal lahir, terus golongan darah, dan lain sebagainya. Nah, kalau registrasi ini bersifat proses pengumpulan data yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan harian pasif. Artinya, anggota keluarga melaporkan peristiwa kependudukan di kantor desa. Kan biasanya suka ada nih, misalnya ke tempat baru, tamu wajib lapor 1x24 jam. Nah, itu biar meregistrasi adakah orang yang masuk ke tempat tersebut, akan dihitung seperti itu, akan diupdate terus jumlah kependudukannya, apakah dia hanya menginap berapa hari, berapa minggu, atau bahkan berapa bulan atau berapa tahun, itu akan dihitung. Makanya wajib bagi tiap-tiap diri orang atau anggota keluarga melaporkan kependudukan atau bahkan kepindahannya, kayak gitu ya. Terus ada survei. Nah,
saling berkaitan ya. Sensus penduduk ketika de factonya ini dilakukan dengan cara survei. Itu merupakan penjajahan penduduk dengan cara mengambil contoh daerah yang dianggap mewakili seluruh wilayah negara tersebut. Jadi diambil sampelnya aja, tidak secara keseluruhan. Tapi kalau di Indonesia itu sendiri, datanya diakumulasiin dari sensus penduduk, registrasi, survei, semuanya bergabung. Inilah hasilnya. Hasil sensus penduduk 2020. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, tadi ada data awal yaitu 270,20 juta jiwa. Ini update-nya September 2020. Mungkin sekarang bisa jadi berkurang, bisa jadi bertambah. Kenapa? Karena ini yang kemarin September 2020 ada kemungkinan pada saat apalagi corona ini, pandemi, bisa saja banyak yang kehilangan nyawa atau bahkan bayi dilahirkan gitu ya, banyak. Lalu laju pertumbuhan penduduknya melambat dibandingkan periode 2000-2010, yaitu sebesar 1,49%. Terus penduduk usia produktifnya, ya kita masih dalam bonus demografi. Katanya sih sampai 2030 gitu ya, perkiraan. Terus presentasi penduduk lansianya naik, yang tadinya cuma 7,59 jadi 9,78%. Kita lihat lagi komposisi penduduk Indonesianya nih, jadi angkatan yang 75 plus 75 tahun ke atas tinggal 1,87 bisa dikategorikan sebagai manula ya. Kita sini. Lalu baby boomer ini umur 56 sampai 74. Di perkiraan ya lansia, tapi ada juga yang masih produktifnya. Kan ada yang pensiun itu di umur 60 ya. Ini lumayan. Lalu banyaknya yang pensiun di sini. Lalu beralih ke generasi Z, yaitu ada 21,88%. Ya, ini masih kategori produktif ya, 40 sampai 55 tahun. Usia 40 sampai 55. Terus lanjut lagi dari generasi X ke milenialnya produktif. Yang paling produktif usia sedang menginjakan karirnya 24 hingga 39 tahun. Lalu ada lagi generasi Z, yaitu 8 sampai 23 tahun. Itu masih pada sekolah dari umur SD sampai dia baru lulus kuliah, fresh graduate, generasi Z. Lalu post Gen Z, sesudah Gen Z. Nah, ini adalah anak-anak yang baru lahir sampai anak-anak yang baru mau masuk SD, umur 7 tahun. Nah, kita lihat persebaran penduduk Indonesia menurut wilayah. Nah, kita lihat nih ya, yang paling banyak, jelas, yaitu Pulau Jawa. Terus disusul oleh Sumatera, ini satu ya, Jawa ya. Sumatera kedua, terus ketiga itu ada Sulawesi, keempat itu ada Kalimantan enggak sih? Iya, Kalimantan keempat. Terus yang kelima itu Bali sama NTT. Baru yang terakhir adalah Maluku dan Papua. Ya ternyata Indonesia
masih seperti dulu, pusat kependudukannya masih berada di Pulau Jawa. Ini dengan kata lain, 56,1% penduduk paling banyak yaitu berada di Pulau Jawa, gitu ya. Terus nih yang paling katanya suka dikhawatirin nih, buat di Indonesia sendiri rasio jenis kelaminnya 102. Itu maksudnya apa? Terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan, gitu ya. Jadi artinya apa? Jadinya setiap ada 102 laki-laki di setiap 100 perempuan. Berarti ada 2 orang yang jomblo ya kira-kira. Dari nggak bercanda. Ya intinya masih bisa dibilang ada suara motor. Jadi bisa dibilang bahwa hampir setara laki-laki dan perempuan rasio jenis kelaminnya kayak gitu. Tapi kita tidak bisa bilang kalau misalnya itu adalah seumuran. Maksudnya mungkin generasi yang laki-lakinya itu ada yang muda, hanya di sini hanya disebutkan rasio jenis kelaminnya 100 berbanding 100 saja. Oke. Untuk video sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, and share. Juga kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan kalau ada komen-komen, kritik atau saran, Akademi Harian bakal nerima banget kok dengan tim. Terima kasih. Wassalamualaikum. Goodbye, everyone. Thanks.